Kami dari kelompok Pak Choi yang beranggotakan Jidan Dirayoga Gumira, Surya Notonegoro, saya Fernando Wijaya Putra, dan Gloria Leto Kencuna, pada hari ini akan menjelaskan mengenai Huffman Algorithm. Apa itu Huffman Algorithm? Huffman Algorithm ini dapat dikatakan sebagai salah satu contoh dari greedy algorithm. Greedy algorithm adalah algoritma yang akan mengambil solusi yang paling baik secara lokal. Misalkan kita memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, kita akan langsung merasakan keuntungannya pada saat itu. Sedangkan pada pilihan kedua, kita akan merasakan keuntungannya di kemudian hari, sehingga tidak ada benefit apapun pada saat itu. Maka algoritma greedy akan memilih pilihan pertama, karena kita langsung merasakan benefit dari pilihan tersebut pada saat ini. Dia tidak akan memikirkan mengenai apakah ini lebih tidak menguntungkan dibandingkan pilihan yang kedua. Nah, Huffman Algorithm ini merupakan algoritma yang digunakan untuk data compression. Pada zaman dahulu, storage sangat kecil. Dan kalau misalkan kita menggunakan banyak bit untuk suatu data, tentunya storage akan langsung penuh, akan lebih cepat penuh daripada kita melakukan suatu compression. Nah, salah satu contoh yang paling mudah adalah teks. Setiap karakter, setidaknya untuk alfabet yang kita gunakan dari A sampai Z, terdiri atas 8 bit. Apabila kita tidak melakukan compression, dan misalkan apa yang saya tampilkan pada PPT ini, kita potong satu-satu per karakter dan kita ubah menjadi 8 bit, tentunya akan sangat banyak di sini. Dan pada zaman dahulu, banyaknya bit ini akan langsung memenuhi storage yang sangat minimal pada saat itu. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan suatu algoritma yang untuk bisa melakukan compression. Namun, Huffman Algorithm ini asal mulanya bukan karena kita menginginkan untuk mengkompres data pada saat itu. Melainkan, Huffman Algorithm ini diciptakan oleh David A. Huffman pada tahun 1952 untuk menyelesaikan tugas paper yang diberikan oleh Robert Fano. Jadi pada saat itu, David diberikan dua pilihan. Apakah dia ingin melaksanakan final turn atau dia melaksanakan tugas paper. Karena David ini tidak ingin melaksanakan final exam, dia lebih memilih untuk menyelesaikan tugas paper. Maka dia memilih untuk mengambilnya tugas paper, dan dia berusaha untuk menyelesaikan yang paper itu topiknya adalah untuk mencari cara paling optimal untuk mengkompres kode, melakukan compression, data compression. Nah, pada saat itu sebenarnya Robert Fano sendiri masih ongoing untuk mencari solusinya. Dia belum mendapatkan solusi yang paling optimal pada papernya sendiri. Sedangkan David tidak tahu kalau ternyata si Profesor Robert Fano ini belum tahu mengenai solusi yang paling baik untuk paper itu sendiri. Ketika David ini merasa putus asa, dia tiba-tiba menemukan suatu solusi yang paling tepat. Nah, solusi ini yang dinamakan sebagai Huffman coding, yang merupakan salah satu fondasi dari Huffman Algorithm ini sendiri. Ternyata Huffman coding itu lebih optimal dari solusi yang diberikan oleh Robert Fano. Oleh karena itu, Huffman Algorithm ini yang menjadi salah satu fundamental atau fondasi dari melakukan data compression. Nah, untuk time complexity-nya sendiri, time complexity dari Huffman Algorithm ini merupakan O and log K, di mana K merupakan jumlah nodal pada Huffman tree. Jadi untuk setiap kali kita ingin melakukan compression, untuk melakukan encoding, maupun kita mau mencoba decoding, melakukan decode dari apa yang sudah dikompres,
kita perlu membuat Huffman tree tersebut terlebih dahulu. Nah, jumlah nodal pada Huffman tree itu disebut sebagai K. Nah, untuk membuat Huffman tree tersebut dan melakukan insertion terhadap elemen-elemennya, kita memerlukan waktu sebanyak log K. Oleh karena itu, time complexity-nya di sini adalah O(n) log K. Oke, tadi kan kita udah dijelasin nih apa itu Huffman Code. Sekarang kita bakal masuk ke cara kerja Huffman Code. Jadi cara kerjanya ini dibagi jadi 2 tahap. Yang pertama kita ngebuat Huffman tree dari input karakter. Terus yang kedua kita bakal ngelewatin cabang-cabang dari Huffman tree ini untuk ngedapetin kode yang bakal kita assign ke setiap karakternya. Oke, nanti bakal dijelasin sih apa itu karakter, apa itu cabang-cabang kayak gitunya ya. Nah, jadi untuk ngertiin lebih lanjut tentang cara kerja, lebih baik kita nyelesain suatu problem yang diambil dari Geeks for Geeks. Nah, kita punya suatu masalah. Jadi ada suatu perusahaan jaringan, dia pengen ngirimin suatu pesan ke jaringannya. Tapi sebelum itu, dia mau pesannya itu dikompres dulu. Biar dikompres dulu kan. Nah, kita punya ini, pesannya itu terdiri dari karakter-karakter ini, dari 6 karakter. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya karakter yang muncul. Misalkan kayak gini, A, berarti karakter A ini munculnya 5 kali di pesan itu. Karakter F munculnya 45 kali kayak gitu. Nah, terus kita lihat ya, per karakter ini dia ukuran itu 1 byte. Nah, terus pertanyaannya, dengan kompres teknik Huffman coding, berapa yang bisa kita save, berapa yang bisa kita kompres datanya, ukurannya maksudnya. Berapa sih pengurangan ukuran dari pesan biasa ke pesan yang udah dikompres sama Huffman coding. Nah, jadi jawabannya tuh sebenarnya ini jawabannya, tapi di sini nggak langsung jawabannya. Aku pengen ngasih lihat dulu sedikit tentang strukturnya si Huffman code ini. Jadi sebenarnya cara untuk bikin Huffman code tuh gampang banget. Kita cuman bikin 2 node terkecil. Jadi selalu ngegabungin 2 node yang terkecil. Nah, di sini kita punya yang ini cabang-cabang ini. Cabang-cabang ini tuh apa sih? Kenapa kita assign-nya 1 1 0 0? Jadi kita nggak peduli nodenya mau yang mana, asalkan kayak ini level node yang di paling bawah. Nah, dia mau A-nya di sini atau B-nya yang di sini nggak apa, bebas. Terus kalau misalkan yang kanan, kelihatan kan di sini cabang kanan itu selalu bernilai 1 dan cabang kiri selalu bernilai 0. Ini sebenarnya bebas, mau cabang kiri semua bernilai 1 juga nggak apa, asalkan konsisten. Kalau kanannya itu terus ya udah, kirinya itu terus ya udah. Nah, ini cuman karena yang angka-angka di sini, angka-angka ini cabangnya ya. Karena angka-angka yang di sini tuh bakal jadi kode buat nanti si node-nodenya, buat si karakter-karakternya ini kodenya untuk mereka. Oke, jadi kita lanjut lagi. Kita punya nih ngambil 2 node terkecil kan tadi. Ya udah, 2 node yang nilai frekuensinya terkecil ya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini, dari ke-6 karakter ini yang paling kecil, 2 paling kecil itu A sama B kan. Ini kebetulan udah diurutin jadi bakal ngegampangin kita. A sama B. Ya udah, berarti kita ngegabungin A sama B, 5 sama 9, A sama B digabungin jadi 14. Ingat, ininya nggak masalah ya cabangnya mau nilainya 0 atau 1, yang penting konsisten. Oke. Ini jadi 14. Terus kita lanjut. Oh ya, ini tabel kemudian ini kita bikin N1. N1 itu kayak sebagai internal node-nya gitu yang pertama. Ini identitasnya doang. Jadi 9 tambah 5 tadi 14. Terus di sini kita bisa lihat 2 yang paling kecil itu C sama D kan. Berarti N1-nya yang tadi kita buat, taruh dulu. Kita bikin pohon baru di mana 12 ditambah 13, di mana C sama D digabungin jadi internal node 2 yang baru, dia jadi 25 nilainya. Terus selanjutnya ada yang paling kecil itu adalah 14 sama 16 kan, N1 sama E. Ya udah, N1-nya kita bawa lagi, kita gabungin N1 sama E, 16 tambah 14 itu 30. Nah, ini jadi tabel barunya. Terus 30, 25, 45, ya udah kita gabungin 30 sama 25, N3 sama N2. Bikin jadi internal node yang baru yaitu N4, 55. Udah gitu, berarti sisanya tinggal 55 ini gabung sama F kan nanti 45. Nah,
ya udah N4 ini bakal kita gabung sama F 55 sama 45. Jadi pas N5 100. Berarti ini kan udah kan 100 itu kan frekuensinya tadi mereka kan. Emang mereka mau digimanain juga kalau ditambahin satu persatu kayak gini pasti ujung-ujungnya 100 juga karena total frekuensi mereka tadi 100. Nah, tapi apa sih jadinya untuk apa sih bikin Huffman code ini? Nah, kita bakal nge-assign kodenya nih. Kita lihat ya. Ini ada karakter A, B, C, D, E sama F. Nah, sekarang ini frekuensinya yang tadi di soal 5, 9, 12, 13, 16, 45. Nah, sekarang kita lihat kodenya. Jadi A, untuk karakter A, kodenya berapa sih? Kita bisa lihat dari atas, dari root node, dari root pohon ini, kita bisa lihat ada 1, masuk 1 lagi, 1, terus 0. Ini kan jalur yang dipakai dari atas ini, dari root ini ke A. Jalurnya lewat mana aja sih? 1, 1, 1, 0. Nah, 1, 1, 1, 0. Udah gitu kalau ke B ya udah 1, 1, 1, 1. Kalau ke C 1, 0, 0. Kalau ke D 1, 0, 1. Kalau ke E 1, 1, 0. Kalau ke F 0. Nah, sekarang kita lihat kalau yang tadi yang kayak tadi di awal banget kan dia ngambilnya dia punya ukuran 8 bits kan, dimana 8 bit itu ukurannya, terus nanti dikaliin sama frekuensi jadi bits kan, jadi total bits. Nah, sekarang di sini kodenya kita punya 4, panjangnya tuh ukurannya cuma 4 bit doang. Jadi untuk karakter A ini yang udah dikompres kan kita udah tahu nih 1110, berarti ini cuma ngambil 4 bit kan, dia punya 4 bit. Nah, 4 bitnya ini bakal kita kali 5. Jadi karena setiap karakter A itu punya 4 bit, kita kali 5, itu kemunculannya si A kan ada 5 kali 4 kali 5 itu 20. Udah gitu B 4 kali 4 B juga 4 kan, ini 1 2 3 4 bitnya. Ya udah 4 kali 9 36. Ini 3 bit, 3-3-nya dikaliin sama frekuensi mereka, hasilnya bits ini. Udah gitu yang terakhir itu karena dia cuman di bawah sini doang, kayak cuman layer awal pertama doang, jadi dia cuman butuh 1 bit doang. Udah gitu 1 bit ini dikaliin frekuensi jadi 45. Nah, semua bits ini ditambahin jadi total bits 224. Jadi setelah dikompres, si pesan yang tadi itu dikompres sama teknik Huffman code, pesan yang tadi itu berubah ukurannya jadi 224 bits. Berarti berapa banyak sih bits yang bisa kita kurangin dari pesan originalnya itu? 800 kurangi 224 sama dengan 576 bits. Berarti itu kayak 3 sampai 4 kali lipatnya lebih ini kan, lebih kecil. Oke, jadi gitu sih cara kerja dari Huffman code. Ya, sekarang saya Jidan dari kelompok Pak Choi. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari Huffman code. Terdapat 2 aplikasi umum dari Huffman code yang mungkin tanpa kita sadari sering kita gunakan. Yang pertama itu sebagai algoritma kompresi teks. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan mengenai cara kerja dari Huffman code, di mana teman saya menggunakan Huffman code untuk melakukan kompresi sebuah pesan yang terdiri dari 100 karakter agar pesan tersebut dapat memakan jumlah bit yang lebih kecil. Berikut hasil dari cara kerja dari Huffman code yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pada awalnya, pesan yang terdiri dari 100 karakter tersebut membutuhkan 800 bit. Hal ini dikarenakan setiap karakter pada komputer direpresentasikan dalam 8 bit 1 dan 0. Lalu karena pesan tersebut terdiri dari 100 karakter, maka dibutuhkan 800 bit. Setelah melakukan kompresi menggunakan Huffman code, bisa dilihat bahwa jumlah bit yang dibutuhkan untuk menyimpan data tersebut hanya dibutuhkan 224 bit dari yang sebelumnya 800 bit. Dan bisa dilihat bahwa terdapat pengurangan sebesar 576 bit atau pengurangan sebesar hampir 75%. Yang kedua yaitu sebagai basis dari algoritma kompresi yang digunakan di berbagai bidang. Dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi ataupun yang di cara kerja Huffman code yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kita menggunakan Huffman code sebagai algoritma untuk kompresi teks. Namun, algoritma modern yang digunakan untuk mengkompresi data, ada kemungkinan besar bahwa algoritma tersebut menggunakan Huffman code sebagai basisnya. Contoh algoritma ini yaitu
yaitu algoritma yang digunakan untuk menyimpan dan mengkompresi archive, dan juga algoritma kompresi seperti algoritma kompresi JPEG dan juga algoritma kompresi MP3. Untuk referensi tambahan, apabila kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi Huffman Code dalam kompresi teks, bisa melihat video di bawah ini yang dibawakan oleh YouTuber lain, yang dimana video ini menjelaskan lebih dalam mengenai aplikasi Huffman Code dalam kompresi teks. Selanjutnya, saya Surya akan menjelaskan mengenai pseudocode dari algoritma Huffman. Pertama ada N sama dengan mutlak dari C. Ini untuk menyimpan himpunan dari N karakter. Terus ada key sama dengan C. Ini untuk menyimpan minimal priority untuk 2 objek saja dari list frequent. Masuk ke kondisi I sama dengan 1 sampai N kurang dari 1. Jika memenuhi kondisi ini, lakukan buat ruang baru node set untuk hasil pertambahan nanti. Terus ada Z left dan Z right. Maksudnya ini itu merupakan 2 objek yang di awal tadi yang merupakan list frequent. Masuk di Z left untuk nilai yang kecil dan Z right untuk nilai yang besar. Selanjutnya ada Z frac. Maksud dari Z frac ini untuk nilai X tambah Y tadi. Terus ada insert key Z. Tadi kan kita sudah membuat ruang node Z untuk hasil pertambahan. Nanti di Z ini disimpan nilai key yang tadi hasil pertambahan dari X dan Y. Keluar dari kondisi. Jika masih ada yang memenuhi kondisi, maka akan mengulang sampai sudah tidak ada yang memenuhi kondisi seperti itu. Ini referensi kelompok kami. Sekian, terima kasih.